Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwani wa sallallahu wa sallama alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani amma ba'd. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, a'azzani wa a'azzakumullah. Saudara-saudariku yang semoga dimuliakan oleh Allah, kita bertemu kembali di malam Senin untuk mengkaji akidah, pembahasan akidah menggunakan kitab Al-Ushul Tsalatsah wa Adillatuha, 3 landasan utama beserta dalil-dalilnya, karya Syekhul Islam Mujaddidud Da'wah Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai di penghujung kitab ini. Jadi Syekh sebelumnya menyebutkan bahwasanya setiap umat telah Allah utus Rasul. Setiap umat telah Allah utus Rasul dari Nuh sampai Muhammad SAW. Allah menyuruh mereka semua. Jadi setiap umat ini, setiap Rasul ini, dari Nuh sampai Nabi Muhammad, mereka semua menyuruh umat mereka agar beribadah kepada Allah semata dan melarang mereka beribadah kepada Taghut. Melarang umat mereka beribadah kepada Taghut, menyembah Taghut. Nah ini, jadi dari sejak Nabi Nuh sampai Nabi Muhammad seruannya sama, tidak beda. Antara satu nabi dengan nabi lainnya tidak berbeda. Tidak mungkin tidak mungkin satu nabi dengan satu nabi beda seruannya. Semuanya sama seruannya. Seruannya yaitu agar beribadah kepada Allah semata dan tidak beribadah kepada Taghut. Apa dalil bahwasanya seluruh nabi, seluruh rasul Allah perintahkan agar menyerukan kepada umat mereka beribadah kepada Allah dan jauhi Taghut, beribadah dan jangan beribadah pada Taghut? Dalilnya disebutkan Syekh dalam surat An-Nahl ayat 36, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh telah kami utus kepada setiap umat seorang rasul. Setiap umat tanpa terkecuali, umat apapun, telah Allah utus rasul kepada mereka untuk menyerukan beribadahlah kalian kepada Allah dan jauhilah Taghut. Nah ini seruan para rasul. Allah mengutus rasul kepada setiap umat. Seruannya beribadah kepada Allah, jauhilah Taghut. Inilah syiar mereka. Nah, kalau inilah syiar para rasul, maka akhirnya kita juga kalau mengaku sebagai pengikut rasul, seruan kita juga sama. Kita menyerukan kepada umat ini beribadahlah kepada Allah saja dan jauhi Taghut. Nah ini jadi sama Bapak, kalau kita memang mengaku mengikuti rasul, maka ikuti juga seruannya rasul. Kalau kita mengaku meneladani rasul, maka kalau rasul mengajak umatnya beribadah pada Allah, kita pun mengajak umat kita beribadah pada Allah. Kalau rasul melarang umat mereka dari peribadatan pada Taghut, maka kita juga melarang umat kita dari peribadatan kepada Taghut. Ini kalau kita mengaku mengikut rasul, ya, dakwah kita mengikuti dakwah rasul. Ya, tapi kalau dakwah kita selain tidak mengikuti dakwah rasul, ya lain lagi masalahnya. Karena Bapak ada dakwah itu, sebagian kelompok dakwahnya fokusnya politik, sebagian fokusnya ini ngajak umat ke masjid, sebagian ini mengajak umat untuk mendirikan kekuasaan, sebagian lagi bermacam-macam. Sedangkan Rasul sendiri inti tujuan ibadahnya ngajak umat beribadah pada Allah, jauhi Taghut.
untuk merebut kekuasaan, berarti ini bukan dakwahnya para rasul. Ya, para rasul tidak pernah mengajak untuk merebut kekuasaan. Ya, Nabi Muhammad saja nggak begitu kan? Ya tidak. Anda ngaji beribadah kepada Allah jadi tahu. Maka kalau kita ingin meneladani Rasul gitu, ajak umat untuk mengesahkan Allah, jangan beribadah kepada Allah. Nah ini ya. Jadi hati-hati Bapak, karena ada model-model pengajian yang seperti itu, pengajian yang model istilahnya mengarahkan jamaah pengajiannya untuk merebut kekuasaan atau untuk ya pokoknya itu kudeta dan semacamnya. Dan pengajian-pengajian model gini biasanya tidak berani terang-terangan. Bapak kata Umar bin Abdul Aziz, kalau engkau menyaksikan sesuatu kaum berbicara rahasia dalam masalah agama, jadi berbicara masalah agama tapi sembunyi, maka ketahuilah mereka sedang membangun kesesatan. Kata Umar bin Abdul Aziz. Kenapa? Karena agama ini untuk apa dirahasiakan? Tampakkanlah agama. Untuk apa dirahasiakan? Ya, jadi nggak ada agama bagian dalam agama ini dirahasiakan. Artinya harus disampaikan. Walaupun itu disampaikannya sesuai dengan kondisi dan tempat. Ya, jadi kadang di tempat ini yang sampaikan ini. Jadi jangan disamakan. Ya, contohnya saja, misalkan menyampaikan misalkan suatu masalah di hadapan orang Muslim 100% dengan itu Muslim dan ada juga orang-orang kafir. Apa bisa disamakan? Tidak. Nggak bisa. Artinya kita bahasanya harus diedit lagi kalau di hadapan orang-orang kafir ya. Kita harus punya artinya apa? Keinginan untuk menarik mereka ke dalam Islam. Ya tentu kan bahasanya harus disesuaikan kan? Ya. Tapi intinya sama, semuanya mengajak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Bapak, sekali lagi, kalau ada dakwah yang tidak mengajak seperti yang diserukan oleh para rasul, berarti dakwah ini salah, tidak mengikuti para rasul. Dakwah para rasul cuma beribadah kepada Allah dan jauhi tauhid. Ini aja, beribadah kepada Allah, jauhi tauhid. Nah ini inti dakwah para rasul. Nah itu yang disebutkan dalam Al-Quran. Kata Syekh, waftaradallahu ala jami'il ibadi al-kufra bit-taghut wal iman billah. Allah mewajibkan semua hamba tanpa terkecuali untuk mengingkari taghut dan beriman kepada Allah. Allah telah mewajibkan semua hamba tanpa terkecuali, siapapun, dari manapun ia, dari suku apapun, dari manapun daerahnya asalnya, semuanya diwajibkan oleh Allah untuk mengingkari taghut dan beriman kepada Allah. Mengingkari taghut dan beriman kepada Allah. Nah ini ya, sebagaimana disebutkan oleh surat An-Nahl ayat 36 tadi. Mengingkari taghut dan beriman kepada Allah. Nah pertanyaannya, mengingkari taghut, apa itu taghut? Nah disinilah Syekh menyebutkan definisinya. Kata Syekh rahimahullah, qala Ibnu Qayyim rahimahullah. Imam Ibnu Qayyim semoga Allah merahmatinya berkata, Ibnu Qayyim adalah Muhammad bin Abi Bakar. Ibnu Qayyim muridnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Murid, bisa dibilang murid paling dekat dengan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, karena beliau sama-sama di penjara seperti gurunya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di penjara, muridnya yang paling pun di penjara karena suatu masalah. Tentu saja masalahnya bukan masalah karena maksiat ya. Karena apa? Beliau punya prinsip dalam masalah agama yang tidak disukai oleh penguasa dan orang-orang yang anti dakwah beliau. Ya. Jadi sebagian orang ingin menghentikan dakwahnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, tapi nggak sanggup. Diadu debat kalah, adu tulisan apalagi. Nah karena mereka bingung gimana cara menghentikan Syekh Ibnu Taimiyah ini. Di ini gagal, dihentikan dengan lisan gagal, tulisan gagal, akhirnya mereka pakai cara-cara pengecut. Dengan cara apa? Bisik kepada Allah, angkapnya, membuat keresahan, memecah belah umat, istilahnya membuat keresahan dengan masyarakat.
tangkap dia. Akhirnya penguasa pun menangkap Syekhul Islam Ibnu Taimiyah lalu dipenjara. Berkali-kali dipenjara sampai meninggal pun di penjara. Rahimahullahu ta'ala, semoga merahmati. Ya, itu gurunya dan muridnya sama Ibnu Qayyim. Di penjara juga walaupun nasibnya bisa jadi lebih baik karena akhirnya dia dibebaskan. Sedangkan Syekhul Islam kan meninggal di sel penjara. Kalau muridnya enggak. Muridnya akhirnya dibebaskan, bisa menghirup udara bebas ya. Namun walaupun begitu, walaupun menghirup udara bebas, beliau tetap tidak takut menampakkan kebenaran. Tetap walaupun sudah di penjara, beliau nggak kapok, artinya nggak khawatir kalau saya nampakkan kebenaran saya di penjara lagi. Ya, kuat. Dan memang begitulah seorang dai ya. Harus punya keberanian ya. Ya, ini antara satu dai dengan dai lain bisa jadi beda-beda Bapak ya, tergantung imannya, tergantung ilmunya. Kalau memang dai-nya itu imannya kuat, ilmunya tinggi, bisa jadi itu. Dia menampakkan kebenaran walaupun resikonya dia di penjara atau nyawanya terancam. Bapak ya, berapa banyak para ulama yang seperti itu, yang meninggal di penjara, bahkan sebagian mereka ada yang dibunuh juga ada. Karena apa? Ya itulah resiko menyampaikan kebenaran, resiko mengikuti Rasul, resiko mengemban tugas Rasul. Sebagaimana Rasul, para nabi kan ada yang dibunuh kan? Ya tidak, Nabi Yahya dan semacamnya dibunuh. Padahal mereka nabi orang mulia, maka pewaris para nabi pun harus siap menghadapi. Ya. Jadi kita kembali lagi, Ibnu Qayyim ini muridnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ibnu Qayyim berkata di sini disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, makna taghut ma tajawaza bil 'abdu haddahu min ma'budin aw matbu'in aw muta'. Makna taghut yaitu segala sesuatu yang melampaui batas. Segala sesuatu yang melampaui batas, baik dengan cara disembah, diikuti atau ditaati. Inilah taghut. Segala sesuatu yang melampaui batas ini taghut itu dari kata tagha. Inna lamma taghal ma'u hamalnakum fil jariyah. Sesungguhnya tatkala air sudah tagha, sudah melampaui batas, kami pun angkut kalian di dalam sebuah bahtera. Ini firman Allah Ta'ala dalam surat Hud menceritakan tentang kisah siapa? Nabi Nuh. Jadi ketika Nabi Nuh berdakwah kepada kaumnya menolak dakwah, mengejek, bahkan berusaha untuk membunuh Nabi Nuh. Ya. Maka disitulah Allah menyuruh Nabi Nuh untuk membuat bahtera. Bahtera untuk apa? Menyelamatkan dari siksa Allah. Ya, karena Allah akan menurunkan siksa kepada kaum Nabi Nuh. Nah, di akhirnya Allah pun menyuruh langit menurunkan hujan, bumi mengeluarkan air. Maka air yang tadinya tidak ada dalam tanah tiba-tiba terus naik. Nah, kalau air sudah terus naik, ini udah lewat batas atau belum lewat batas? Atau di sini aja Bapak, kalau misalnya hujan kan segini mungkin masih wajar. Kalau udah segini, udah lewat batas kan? Nah itulah ya zaman Nabi Nuh itu, hujan-hujan sehingga akhirnya menenggelamkan semua kaum Nabi Nuh. Ya, walaupun ketika Nabi Nuh sedang naik bahtera, beliau menyaksikan putranya. Beliau memanggil putranya, ya bunai, wahai anakku, irkab ma'ana, wala takum ma'al kafirin. Naiklah bersama kami di bahtera ini dan jangan engkau termasuk orang-orang kafir. Artinya jangan kamu malah ngikut orang kafir. Naik. Namun apa jawaban anaknya? Sa'awi ila jabal. Aku akan berlindung ke bukit. Yaksimuni minal ma, yang bisa melindungiku dari air yang terus naik. Dia dimilah dengan naik bukit, selamat dari banjir, istilahnya pebandang atau istilahnya air besar, bukan banjir besar. Namun kata Nabi Nuh apa? La asimal yawma min amrillah illa marrahim. Tidak ada yang bisa melindungimu dari keputusan Allah, siksa Allah, kecuali Allah yang maha penyayang.
ngomong udah nggak ada, kamu nggak bisa menyelamatkan siksa. Namun apa? Anaknya ikut ternyata. Tidak. Ya. Wa ala bainahuma apa? La asimal yawma min amrillah illa man rahim. Apa setelahnya? Chandra. La asimal yawma min amrillah illa man rahim. Pas setelahnya dia termasuk di apa itu tenggelamkan ya, apa putranya Nabi Nuh itu. Ya kita kembali lagi. Kita kembali lagi. Jadi kita pembahasan tentang tauhid. Tadi Allah katakan sesungguhnya tatkala air sudah tohor, artinya apa tadi? Melampaui batas, maka kami pun angkut kalian di sebuah bahtera. Nah ini menunjukkan tauhid secara bahasa artinya sesuatu yang melampaui batas. Ya. Dan sedangkan secara istilah, Syekh menyebutkan, Ibnu Qayyim menyebutkan, yaitu segala sesuatu, siapapun hamba yang melampaui batas. Siapapun makhluk yang melampaui batas, baik dengan cara disembah, diikuti, atau ditaati. Ya. Pokoknya kalau ada orang yang disembah, berarti ini tauhid. Kenapa? Karena sudah melampaui batas. Batasnya dia tuh cuma sebagai hamba, tapi kenapa disembah? Berarti melampaui batas tidak? Nah begitu. Begitu juga dengan cara diikuti. Ada orang melakukan kesalahan, tapi tetap diikuti. Dan yang diikutinya sadar bahwa dia salah, tetap diikuti, tapi dia diam saja. Berarti melampaui batas tidak? Berarti itulah tauhid. Begitu juga kalau ada orang memberikan perintah, perintahnya salah, tapi tetap ditaati. Berarti yang memberikan perintah ini melampaui batas tidak? Nah itulah tauhid. Pokoknya segala sesuatu yang melampaui batas, entah dengan cara disembah, diikuti, atau ditaati, maka itulah yang dimaksud dengan tauhid. Dan kita diperintahkan untuk mengingkari tauhid. Coba ya. Nah itu perkataan Ibnu Qayyim. Lalu kita bahas perkataan Syekh berikutnya. Wa tawaghitu katsirun. Tauhid itu banyak, Bapak. Tauhid itu ada banyak. Sosok makhluk manusia yang melampaui batas ini ada banyak. Iya enggak? Atau sedikit? Banyak ya. Wa ru'usul khamsah, akan tetapi istilahnya kepalanya ada 5, ada dengkotnya ada 5. Tauhid itu ada banyak, tetapi dengkot tauhid itu ada 5. Tauhid itu ada banyak, tapi yang kelas pausnya ada 5 istilahnya gitu. Karena ada kelas teri, kelas kakap, kelas paus. Yang paling besarnya ada banyak, tauhid itu ada banyak, tapi yang pemimpinnya, dengkotnya ada 5 ya. Siapa saja? Pertama, iblisu la'anahullah. Pertama, iblis, semoga Allah melaknatinya. Nah, iblis ini pemimpin tauhid, dengkot tauhid yang pertama. Betul tidak? Kenapa iblis dianggap tauhid? Oh, Pak. Kenapa kira-kira? Ali. Iblis yang mengajak manusia pada kesesatan. Yang pertama jelas, iblis disuruh sujud kepada Adam, tidak mau, ya kan? Enggak, dia udah menolak perintah Allah. Berarti melampaui batas tidak? Nah, akhirnya Allah laknat dia. Sudah tahu terlaknat, bukannya tobat, dia malah bertekad untuk menyesatkan keturunan Adam, ya kan? Berarti melampaui batas tidak? Itulah tauhid. Bahkan inilah pemimpin tauhid paling pertama, paling besar, iblis. Fir'aun masih di bawahnya, Haman masih di bawahnya. Apa orang-orang yang kita anggap paling jahat, paling kejam masih di bawahnya. Iblis yang lebih kejam. Karena tidak ada satupun kezaliman, kejahatan kecuali iblis punya andil, ya. Betul tidak? Ya. Iya pasti semua. Bahwa kalau menyaksikan ada kriminalitas paling parah sekalipun, pembunuhan orang, memperkosa, membunuh, lalu jasadnya dipotong-potong, lalu masukkan ke dalam sumur, lalu digoreng, atau masukkan ke dalam tungku lalu digoreng. Ini pelakunya melakukan ini, ada nggak andil iblis dalam hal ini? Ada. Ada. Rayuannya. Jadi semua perbuatan
di apa di internet itu jadi ada polisi katanya cerita ini kejadian di Amerika. Jadi polisi ini ingin apa istilahnya mendengar ada pembunuhan di sebuah rumah. Dia lihat buka rumah tersebut, dicek kayaknya bersih, nggak ada ini tanda-tanda rumah, nggak ada tanda-tanda pembunuhan. Tapi ketika buka ini di apa di dapur, dia buka istilahnya apa wajan, ada penutupnya dibuka kepala orang ininya apa tirainya dari kulit manusia. Ini ada orang kafir di Amerika seperti itu. Sehingga akhirnya apa? Polisi ini trauma. Baru sekali mengalami kejadian seperti itu dia. Investigasi pembunuhan baru sekali ditunjuk sekarang. Sehingga dia bertahun-tahun lamanya bayangan itu masih nempel di kepala dia. Wah, karena dia buka ini, bukannya kepala ikan atau manusia yang kan. Nah, ini kan kejahatan yang parah kan? Iya nggak? Nah, iblis nyandil kita. Pastinya andil. Ya, dialah tauhid yang pertama ya. Pemimpin para tauhid itu iblis. Itu pertama. Lalu berikutnya kata Syekh, wa man da'an nasa ila ibadati nafsi. Ini terdapat tauhid yang kedua, yaitu orang yang mengajak manusia agar beribadah kepada dirinya. Mengajak orang-orang agar beribadah kepada dirinya. Nah, ini juga tauhid. Tauhid kan tadi kata tauhid melampaui apa? Kalau orang ngajak orang lain untuk sujudlah ke saya, rukulah ke saya, ini melampaui batas atau tidak? Ya. Batas dan juga tauhid. Apa ya? Nah, pertanyaan apa? Siapa contoh yang kedua ini? Orang ngajak orang lain beribadah. Fir'aun yang paling jelas. Fir'aun kan berkata di hadapan Bani Israel, ana rabbukumul a'la, ya kan? Lalu apa akibatnya? Fa'aqadahumullahu nakalal akhirati wal ula. Maka kami pun Allah pun miksanya di dunia dan akhirat. Di akhirat dan di dunia. Ya. Jadi dia menganggap dirinya Tuhan. Tapi apa? Dia secara tidak langsung mengajak orang, ya kan? Secara bahkan langsung dia, saya Tuhan, balas saya selain gitu kan. Nah, berarti tauhid kan? Ya tidak, karena sudah melampaui batas. Nah, itu yang kedua. Tauhid dan tempat tauhid yang apa yang kedua yaitu orang yang mengajak orang lain untuk beribadah kepada dirinya. Oh, ada yang kelewat salah. Itu yang ketiga, Bapak. Maaf. Yang kedua. Ya. Yang kedua itu waman ubida wa huwa radin. Bapak ya. Yang pertama iblis, yang kedua orang yang disembah dalam keadaan dia ridho, rela. Nah, ini kira-kira apa? Kalau Fir'aun yang ketiga tadi, yang ngajak orang lain beribadah. Ini dia nggak ngajak orang lain beribadah, tapi orang beribadah kepada dia diam saja. Siapa Bapak? Ya banyak. Terutama dari kalangan mereka sufi, guru-guru, pemimpin-pemimpin mereka nyaksikan muridnya sujud, dia belajar. Kalau diam tandanya apa? Tandanya marah. Setuju, karena itu muridnya. Kalau seandainya itu mungkar kan yaudah jangan, ya kan? Tapi sebagian tokoh-tokoh sufi nyaksikan muridnya sujud di hadapan dia, tandanya apa? Setuju. Ya tuh, dia setuju orang sujud kepada dia. Padahal sujud adalah ibadah. Dia nyaksikan umatnya murid-muridnya rukun di hadapan dia. Padahal ruku adalah ibadah. Berarti dia diibadahi dalam keadaan rela. Nah, ini ada dua Pak yang seperti ini banyak terjadi di kalangan kaum sufi ya. Tidak semuanya memang, tapi sebagian. Bisa jadi sebagian besar atau sebagian kecil ya. Dan kemungkinan besar sebagian besar. Karena orang-orang sufi ini adalah kelompok yang sangat jauh dari ilmu syariat. Ajaran mereka itu mengajarkan taklid. Taklid itu artinya ikut dengan tokoh mereka tanpa perlu bertanya apa dalilnya, apa landasannya. Jadi gurunya ngomong apapun harus didengar. Karena di antara prinsip mereka kun baina yaday syai' al mayyit baina yaday al mughassil.
Jadilah engkau di hadapan gurumu seperti mayit di hadapan orang yang memandikannya. Jadilah engkau di hadapan gurumu seperti mayit yang ada di hadapan orang yang memandikannya. Mayit itu kan kalau di hadapan orang yang memandikan kan nggak bisa protes kan. Mau mulutnya dibersihkan gini, mau kepalanya dibeginikan, tangannya dibeginikan, nggak bisa protes kan. Nah begitu pula murid di hadapan guru, kata mereka harus pasrah, sama seperti mayit di hadapan orang memandikan, pasrah, mau diapakan saja dia tidak bisa protes. Maka begitu pula murid, katanya kalau di hadapan guru pasrah, nggak boleh protes, nggak boleh bertanya kenapa, nggak boleh bertanya apa dalilnya. Nah ini yang banyak terjadi pada kaum sufi. Makanya ketika guru mereka menyuruh mereka melakukan perbuatan mungkar, perbuatan kufur, syirik, tetap dilakukan oleh murid-murid. Nah ini Bapak ya. Walaupun sebagai mereka diam, gurunya, ada bisa jadi gurunya ini tidak ngomong, tapi muridnya ini niru murid yang lain sujud di hadapan dia pun diam saja. Tandanya ridho atau tidak? Ridho. Ya, yang seperti ini tentu saja termasuk perbuatan mungkar yang harus diingkari. Berarti Bapak, siapa yang diibadahi dalam keadaan ridho, maka dia dianggap tawud. Tawud kan dari kata tawab, melampaui batas. Ya. Kalau orang diibadahi, berarti dia kan melampaui batasnya sebagai apa? Sebagai manusia kan? Karena manusia itu batasnya cuma sampai hamba saja, tidak sampai Tuhan. Ya tidak? Kalau ada orang yang menaikkan kedudukan seorang manusia sampai kedudukan Tuhan, disembah, diibadahi, berarti orang ini sudah menuhankan selain Allah. Jelas Bapak? Dan kufur seperti itu. Gak boleh kita menaikkan derajat seorang dari kedudukan hamba sampai kedudukan Tuhan yang hamba. Jangankan gitu. Di antara faedah yang saya dapatkan dari daurah kemarin waktu saya ke Jakarta, kaidah yang disebutkan oleh ulama Saudi, yang bunyinya begini: wa man ja'ala basharan fi maqami sayyidil bashar faqad kafar. Fa kaifa biman ja'ala basharan fi maqami rabbil bashar. Nah itu. Siapa yang menjadikan manusia, meletakkan manusia dalam posisi pemimpinnya manusia, maka dia telah kafir. Siapa yang menjadikan manusia siapa yang menempatkan manusia pada posisi pemimpinnya seluruh manusia, maka dia telah kafir. Siapa yang menempatkan manusia biasa ke dalam posisi pemimpin seluruh manusia? Pemimpin seluruh manusia siapa? Siapa? Pemimpin seluruh manusia, Nabi kita, ya kan? Siapa yang menempatkan manusia biasa ke dalam posisi pemimpin seluruh manusia, maka dia telah kafir. Ini manusia bisa dianggap seperti Nabi, seperti Rasul. Ini kafir. Maka bagaimana pula menempatkan manusia biasa dalam posisi Tuhannya seluruh manusia? Kira-kira kafir nggak? Kafir. Menempatkan manusia biasa jadi Rasul saja, kedudukan seperti Rasul, ini kafir. Maka bagaimana pula kalau menempatkan manusia biasa menjadi posisi Tuhannya seluruh manusia? Jelas Bapak? Ini kaidah bagus sekali, saya perhatikan. Wa man ja'ala basharan fi maqami sayyidil bashar faqad kafar. Fa kaifa biman ja'ala basharan fi maqami rabbil bashar? Kata Syekh. Siapa yang menempatkan manusia biasa dalam posisi pemimpin seluruh manusia, maka dia telah kafir. Maka bagaimana pula menempatkan manusia biasa pada posisi Tuhannya seluruh manusia? Tentu lebih kafir, ya. Ya, itu sekali lagi kedua ya, tauhid dan tauhid yang pertama iblis, yang kedua orang yang disembah, diibadahi dalam keadaan apa? Ridha untuk disembah. Lalu yang ketiga, Enggak, yang ketiga tadi ulangi tadi salah sebut. Yang ketiga, wa man da'an nasa ila ibadati nafsi. Ya, tadi yang ketiga saya lewat, yaitu orang yang mengajak orang lain untuk beribadah kepada dirinya. Nah, ini contohnya siapa tadi? Fir'aun.
Fir'aun. Nah, ini juga tagut, sudah melampaui batas ya. Itu yang ketiga. Lalu yang keempat, wa man idda'a syai'an min ilmil ghaib, yaitu orang yang mengaku tahu sedikit perkara gaib. Orang yang mengaku tahu suatu perkara gaib, sedikit saja perkara gaib. Kalau ada orang yang tahu, mengaku tahu sedikit saja perkara gaib, maka dialah tagut, dedengkotnya tagut. Bukan tagut biasa, dedengkotnya, kelas pausnya. Ya, siapa yang mengaku tahu apa tadi? Sedikit Perkara gaib. Perkara itu mengaku tahu, saya yakin nih, jam segini akan turun hujan. saya Yakin, bukan perkiraan cuaca. Mau perkirakan bisa aja Bapak ya. Kan misalnya ini, sebagian orang lihat, oh ini mendung nih. Oh sepertinya sebentar lagi akan. Sepertinya, berarti yakin nggak? tidak Tidak. Kalau mau perkirakan, ini boleh nggak masalah begini. Misalnya lihat dari arah mungkin bintang, hujan akan turun di sini nih, nanti malam. Nggak masalah, memperkirakan. Tapi kalau memastikan, berarti sudah mengaku tahu perkara apa? Dan itulah tagut, dan dengkotnya tagut. Ya, melampaui batas. Kenapa? Karena manusia, tidak ada manusia yang tahu perkara. Allah katakan surat An-Naml, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi ghaiba illallah." Katakanlah, wahai Rasul, tidak ada di langit maupun di bumi yang tahu perkara gaib kecuali Allah. Tidak ada di langit dan di bumi. Di langit maksudnya siapa? Para malaikat. Di bumi manusia. Gak ada malaikat dan manusia yang tahu perkara gaib. Yang tahu hanyalah malaikat aja nggak tahu. Malaikat kan istilahnya makhluk yang paling dekat dengan Allah kan? Ya tidak. Setelah Rasul kan malaikat kan? Tapi walaupun itu malaikat tidak tahu perkara gaib. Ya. Maka kalau malaikat saja tidak tahu, apalagi kita, apalagi orang yang nggak jelas sholat atau tidak. Ya. Tapi herannya banyak orang yang masih percaya dengan orang-orang model itu. Bahkan disebut orang pintar. Bapak ini ada pertanyaan loh, ini unik juga sih. Kenapa kok orang yang ngaku tahu ini kapan kejadian ini, ngaku tahu barang gila disebut orang pintar? Hah? ada yang memanggilnya orang bodoh. Ada yang percaya kepadanya orang bodoh. Karena yang percaya kepadanya orang bodoh, makanya dia disebut orang pintar. Makanya Bapak jangan percaya ya. Itu tagut ya, harus kita ingkari. Nah itu yang keempat. Lalu yang kelima, waman hakama bi ghairi ma anzalallah. Siapa yang ini tagut, dan tagut yang kelima ya. Yaitu siapa yang memutuskan hukum dengan selain wahyu yang Allah turunkan. Siapa yang memutuskan hukum dengan hukum selain Allah, ini juga tagut. Allah sudah memutuskan ini hukumnya begini, tapi dia nggak cari lagi. Berarti melampaui batas tidak? Inilah tagut ya. Dan 5 tadi Bapak, kita ulang lagi. Pertama siapa? Dari tagut, iblis. Kedua, yang diibadahi dalam keadaan ridha. Ketiga, mengajak orang lain untuk beribadah pada dirinya. Keempat, mengaku tahu perkara gaib ya. Mengaku tahu kapan turun hujan, mengaku tahu kapan terjadi hari kiamat. Lalu kelima, yang memutuskan hukum dengan hukum selain Allah. Dia tahu bahwa hukum Allah begini, tapi dia nggak mau mencari yang lain. Nah, ini sudah melampaui batas dan dia tahu. Dan orang seperti ini terancam siksa yang keras ya. Nah itu Bapak. Wa dalilu qaulu ta'ala. Lalu kita mulai akhir ini buku ini. Wa dalilu qaulu ta'ala, dalilnya yaitu firman Allah Ta'ala. Dalil tentang apa ini? Kira-kira dalil tentang kewajiban mengingkari tagut ya. Wa dalilu qaulu ta'ala, dalilnya yaitu firman Allah Ta'ala, la ikraha fid din. Tidak ada paksaan untuk masuk agama ini. Agama apa? Islam. Karena ada paksaan. Nggak boleh kita maksa orang masuk Islam. Nggak boleh ya. Kenapa tidak dipaksakan? Qad tabayyana rusydu minal ghayy. Karena telah jelas mana yang lurus dan mana yang menyimpang. Telah jelas mana yang benar, mana yang salah. Nggak usah dipaksakan. Ya.
orang itu pernah Islam sendiri. Oh ini. Nah, kita cuma bisa ngajak. Adapun maksakan tidak boleh ya. Faman yakfur bil taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa la infisama laha. Siapa yang ingkar kepada taghut, ingkar kepada iblis, ingkar kepada orang yang disembah dalam keadaan itu, ingkar kepada orang yang ngajak orang lain beribadah pada dirinya, ingkar kepada orang yang ngaku tahu perkara gaib, ingkar kepada orang yang memutuskan hukum dengan hukum selain Allah. Nah, siapa yang ingkar kepada taghut dan beriman kepada Allah, maka sungguh ia sudah memegang tali buhul yang amat kuat. Dia memegang tali buhul yang amat kuat yang tidak akan terputus. Maksudnya itu adalah memegang tauhid. Jadi kalau ada orang ingkar pada taghut dan beriman pada Allah, dia sudah mengesahkan Allah. Maka mengesahkan Allah itu bahwa tidak cukup saya beribadah pada Allah semata sudah. Tapi kalau menyaksikan sembahan selain Allah, sudah biarkan saja lah. Itu kearifan lokal ini. Nah, harus diingkar. Dan Islam itu nggak bisa, saya beribadah pada Allah tapi tidak mengingkari sembahan selain Allah, nggak cukup. Ya. Harus beribadah pada Allah dan mengingkari peribadatan selain Allah. Di antara mengingkari taghut. Ya. Nah, kalau ada orang yang sudah mengingkari taghut dan beriman pada Allah, maka sungguh dia sudah memegang tali tauhid yang amat kuat, yang tidak akan terputus. Wallahu sami'un alim, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Nah, itu dalilnya Bapak. Dalil tentang wajibnya apa? Ingkar kepada taghut. Setelah kita tahu taghut itu banyak, yang dedengkotnya 5, kita wajib ingkari 5 tadi. Jangan cuma nggak boleh sekedar tahu, harus diingkari. Contohnya Bapak yang banyak di tengah kita, orang yang ngaku tahu perkara, ngaku tahu barang hilang, ada yang ini. Ini harus diingkari, jangan dilestarikan, malah dijadikan istilahnya apa? Sarana untuk menarik devisa, pemasukan daerah. Jangan, yang namanya ini harus dihilangkan, bukan malah dilestarikan, Bapak ya. Ya, wa hadza huwa makna la ilaha illallah. Itulah makna la ilaha illallah. Maksudnya apa? Ingkar pada taghut dan beriman pada Allah. Beribadah pada Allah semata dan mengingkari peribadatan kepada selain Allah. Itulah makna la ilaha illallah. La ilaha illallah bukan saya beribadah pada Allah semata selesai, enggak. Tapi ada juga sembahan selain Allah. Kita coba ya. Sebagaimana hadis kalau saya Muslim, man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah aw madamu wa malu. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, mengucapkan la ilaha illallah dan mengingkari segala yang disembah selain Allah, maka terjagalah harta dan darah. Seorang terjaga harta darahnya, tidak boleh diganggu. Apakah cukup la ilaha illallah? Enggak. Kata Nabi, dia mengucapkan la ilaha illallah dan mengingkari segala yang disembah selain Allah. Entah itu yang disembah selain Allah misalkan berupa patungkah, berupa apa? Pohonkah, batu-batuankah, atau kuburankah, atau itu sosok nabikah, rasul dan sebagainya. Pokoknya siapapun yang menyembah selain Allah dikebur, itu nggak boleh. Dinyatakan itu salah, batil. Jelas Bapak? Nah, kalau kita sudah mengatakan demikian, baru kita dianggap mengesahkan Allah ya. Dan itulah konsekuensi makna la ilaha illallah. Dan ini kata Syekh, wa hadza huwa makna la ilaha illallah. Itulah makna la ilaha illallah. Wa fil hadis, dan dalam hadis sebutkan ra'sul amril Islam. Pokok segala urusan adalah Islam. Ya. Artinya ibadah apapun tidak akan sah tanpa ada keislaman. Betul tidak? Betul. Ada orang rajin puasa Ramadan tapi tidak Islam. Terima. Rajin memberikan sedekah, memberikan donasi kemanusiaan, tapi tidak Islam. Terima? Tidak ya. Pokok segala urusan adalah Islam. Wa'mudu sholat, dan tiang-tiangnya adalah sholat. Tiangnya adalah sholat. Wa dirwatu sanamil jihadu fi sabilillah, dan puncaknya adalah jihad di jalan Allah. Nah, ini dalam disebutkan hadis ini disebutkan dalam Sunan Tirmidzi. Pokok segala urusan adalah Islam. Tiang-tiangnya adalah sholat dan puncaknya adalah
Nah, ini amalan puncak. Yang sholat. Yang sebuah rumah kalau nampak yang bisa, bisa. Maka sholat ini harus dikerjakan. Kalau orang nggak sholat itu sudah ibaratnya dia punya bangunannya kan runtuh. Ya. Nah itu Bapak ya, pokok segala urusan adalah Islam, tiang-tiangnya adalah sholat, dan puncaknya adalah jihad di jalan Allah. Wallahu a'lam. Allah lah yang maha tahu. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala wa alihi wa sahbihi wa sallam. Semoga salawat dan salam tercurah kepada Muhammad, keluarganya dan para sahabatnya. Muhammad sallallahu. Dengan ini kita selesai, sudah khatam dari kitab Al-Usul Thalatha wa Adillah.